Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifyan Sori. Di video kali ini beda dari video-video sebelumnya, bukan tentang cara jualan online atau bahas reseller dropshipper, tapi di video kali ini adalah menurut aku video yang pastinya bakalan membuat aku happy banget karena aku bakalan unboxing silver play button yang baru datang nih, lihat, dari YouTube tuh masih tersegel. Jadi di video kali ini aku bakalan liatin ke kalian silver play button yang aku dapatkan karena udah mencapai 100.000 subscriber. Terus juga aku mau sedikit cerita gimana perjalanan YouTube aku, ya pahit manisnya bakalan aku ceritalah di video kali ini. Semoga video ini juga bisa bermotivasi buat kalian semua yang ingin menjadi YouTuber juga. Semoga bisa tercapai keinginannya dan bisa mendapat silver play button atau bahkan nanti golden play button, terus ada juga diamond play button. Pokoknya semoga semua keinginan kalian di dunia per-YouTuban bisa tercapai. Oke, di sini sebelum kita buka silver play button, seperti yang aku bilang di awal, aku bakalan bahas awal mula channel YouTube ini. Jadi channel YouTube ini waktu itu aku buat saat SMA gitu kalau nggak salah. Pokoknya saat SMA itu, dari SMP sebenarnya, dari SMP udah pengen jadi YouTuber. Jadi sebelum mulai jualan juga pengen banget itu jadi YouTuber karena pengen banget bisa bikin video yang keren gitu buat nanti kalau udah tua kan, kalau ada video itu bisa jadi kenangan juga. Nah waktu itu selain dari situ aku juga pengen menghasilkan juga dari YouTube. Jadi selain keinginan dan pengen banget gitu bikin video, tapi aku juga pengen banget dapet hasilan juga dari YouTube gitu. Kayak siapa ya waktu itu, banyak lah YouTuber yang udah gede yang jadi motivasi buat aku gitu. Ya cerita waktu itu aku mulai bikin konten video yang awalnya itu kontennya prank. Jadi aku waktu itu bikin prank gitu, prank publik yang benar-benar enggak settingan gitu. Jadi aku ngepranknya itu di taman kota yang ada di Tasikmalaya, terus di alun-alun aku ngeprank juga. Pokoknya itu ngehilangin rasa malu lah, pokoknya banyak banget prank-pranknya waktu itu. Terus juga aku sempat bikin juga video prank di rumah, yang prank narkoba itu, nah itu di rumah. Nah itu juga termasuk video prank. Terus ternyata video pranknya itu yang nonton sedikit gitu guys waktu itu. Terus juga kan belum menghasilkan juga di YouTube, jadi udah mah harus bensin gitu ke alun-alun, ke taman kota, itu kan pakai bensin naik motor. Terus juga harus ngilangin rasa malu, terus juga kadang panas, capek juga gitu bikin video, tapi yang nonton itu gak ada gitu. Jadi waktu itu sempat terus asa dan kayak gila pasti gak bakal tercapai lah jadi YouTuber waktu itu kayak gitu. Karena emang benar-benar susah banget guys di awal itu, benar-benar yang nonton 1000 aja itu susah banget waktu itu. Terus juga dari subscriber waktu itu masih berapa ya, masih puluhan lah, masih 20, 30, itu juga dapetinnya susah gitu. Nah karena gak ada yang nonton gitu kan, ya udahlah aku akhirnya vakum gitu dari dunia per-YouTuban. Akhirnya waktu itu ada di suatu ketika aku tuh ngomen tuh di videonya Om Deddy Kobuzer. Nah waktu itu aku ngomen kayak gini, ada nih buktinya, nanti screenshotnya bakal ada di sini. Bang gimana ya biar cepet naik YouTube-nya, aku udah setahun upload terus tapi 1000 subs aja belum bang, malah kebanyakan diejek teman-teman minta supportnya bang. Terus akhirnya waktu itu gak pernah nyangka ternyata dibales gitu sama Om Deddy. Katanya 1 tahun tapi videonya cuma 16 biji, kumaha damang. Aduh, itu tuh sebenarnya kayak yang dari Om Deddy itu bukan ngejek ya, tapi lebih ke motivasi gitu. Karena aku mikirnya ini motivasi karena emang bener juga pengen naik, tapi 1 tahun video cuma 16 gitu. Karena kan sebenarnya bukan 1 tahun cuma 16, tapi beberapa bulan gitu aku bikin 16 terus gak ada respon yang baik, ya udah aku tinggalin sebenarnya kayak gitu. Tapi di sini juga aku mikir 1 tahun cuma 16, jadi aku mikir kalau misalnya ya udah deh, kalau misalnya 1 tahun full aku konsisten kayaknya bakal bisa deh. Ya udah deh, waktu itu aku belum langsung mikirin terus bikin konten, belum, tapi waktu itu aku lebih ke ya udahlah nyari hal lain untuk mendapat penghasilan gitu.
Karena waktu awal emang YouTube tuh cuman ngabisin duit gitu, karena kan beli bensin, terus di sana kan beli minum juga, kadang capek juga kan bikin konten-konten prank kayak gitu. Yang akhirnya aku mulailah jualan waktu itu. Nah, singkat cerita jualannya udah laku gitu selama 9 bulan COD-an yang akhirnya masuk Shopee, dan di Shopee akhirnya waktu itu mendapat omset 100 juta. Nah, di situ aku berpikir bahwa ini kayaknya harus diceritain deh ke orang-orang biar orang lain juga termotivasi gitu sama hal yang aku dapat waktu itu di umur 18 tahun. Coba umur 18 tahun udah omset 100 juta, itu kan udah suatu kebanggaan buat diri sendiri gitu kan. Jadi akhirnya aku waktu itu cerita aja di YouTube, dan itu aku bener-bener gak mikirin ini bakal banyak ditonton atau enggak, aku gak peduli. Yang penting aku cerita, terus ada yang dengerin ya udah, ya nggak ada juga ya gak apa-apa, karena aku di sini niatnya waktu itu cuman ngasih tahu aja, semoga bisa menjadi amal juga buat aku karena bisa memotivasi orang lain dan juga mengajarkan hal baik juga ke orang lain gitu kan. Nah, singkat cerita waktu itu dalam waktu sebulan tuh yang nonton cuma berapa ya, 1000-2000 lah. Terus akhirnya di bulan kedua tuh tiba-tiba videonya tuh naik gitu, jadi sampai 5.000, waktu 5.000 naik lagi sampai 10.000. Nah, dari 10.000 naiknya tuh cepet banget itu jadi 20.000 viewers. Nah, waktu itu aku jadi kepikiran, duh ini mumpung ada momen gitu kan, kayaknya. Terus juga banyak di komen juga banyak yang minta ajarin. Sebenarnya aku bukan niat ngajarin, tapi ya udah ke sharing-sharing aja. Yang akhirnya dibuatlah channel ini, maksudnya berlanjutlah channel ini menjadi channel edukasi tentang bisnis online, karena emang di awalnya yang nge-boom itu bisnis online gitu. Yang umur 18 tahun dapat omset 100 juta yang ini nih, yang di video ini itu udah sekarang udah ditonton 1,5 juta gitu kalau gak salah. Setelah itu aku terus aja bikin konten yang konsisten tentang jualan online karena sesuai dengan kemampuan aku juga. Semuanya berdasarkan pengalaman aku. Jadi waktu awal-awal itu emang bener-bener yang ngasih tahu ke penonton YouTube tuh ya udah yang berdasarkan pengalaman aja, sampai sekarang juga kayak gitu. Jadi semua video aku tuh berdasarkan pengalaman gitu. Kalau misalnya ada hal yang membuat aku wah gila sih ini bakalan mantep lah kalau misalnya pakai cara ini, ya udah aku langsung bikin video buat teman-teman subscriber semuanya. Karena waktu itu aku berpikiran, toh kalau misalnya aku juga bukan yang dari keluarga yang wah kaya banget gitu, enggak, tapi aku bisa gitu untuk mulai jualan online. Dimulai dari SMA aja itu udah bisa mendapatkan penghasilan gitu. Dan aku ngerasain juga teman-teman semuanya yang penonton juga pastinya pengen banget gitu punya penghasilan di usia muda gitu. Nah, itu yang aku pengen buat semuanya yang nonton itu kayak gitu, mendapat penghasilan di usia muda dengan cara bisnis online. Nah, caranya itu ya semuanya berdasarkan dari pengalaman. Akhirnya terus bikin konten yang akhirnya mencapailah 100.000 subscriber. 1.000 subscriber dan akhirnya mendapat ini silver play button. Mungkin itu cerita singkat dari YouTube aku yang sampai sekarang mencapai 100.000 subscriber. Di awal dengan prank yang itu membuat aku putus asa karena cuman ngabisin waktu terus ngabisin uang waktu itu dengan membuat konten-konten prank. Terus akhirnya aku bisnis online. Setelah bisnis online jalan, aku tiba-tiba kepikiran buat curhatin semua hal-hal yang aku dapat saat bisnis online. Ternyata banyak banget yang suka dan juga banyak yang pengen tahu caranya. Yang akhirnya aku konsisten buat bikin cara-cara bisnis online ke teman-teman semuanya. Gak perlu lama-lama, kita bakalan unboxing bareng aja silver play button dari YouTube. Di sini karena masih ada perapetnya, jadi aku bakalan pakai gunting. Bakal gunting dulu guys. Oke. Ini packingnya aman banget sih dari YouTube. Udah aku gunting. Sekarang aku bakalan buka nih, di sini ada apa aja. Oh, gokil. Wah, ini juga dirapet guys bawahnya guys. Bentar. Oke.
Kita bakalan buka ada apa aja di dalam silver play button, box silver play button. Nah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil guys, ini adalah penampakan saat membuka silver play button. Oke, jadi di sini yang pertama itu ada kartu ucapan, congratulations on your subscriber. Oke, kartu ucapan guys. Terus juga ada kayak apa nih, sertifikat ucapan juga dari YouTube tuh. Terus di sini pakai yang apa ini? Nah, yang kayak gini. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu, silver play button. Gokil sih guys. Wah, ini masih pakai plastik, jadi aku bakal buka. Kita coba lihat ya guys ya. Wah, mantap sih guys, bisa ngaca guys. Wah, gak pernah nyangka sih bisa dapetin silver play button. Ini adalah salah satu impian yang berhasil aku capai. Dan susah berkata-kata sih guys, parah. Karena emang susah banget sih buat memulai jadi YouTuber itu. Karena di awal juga waktu itu aku bilang kan ke kalian semua, susah banget dimulai dari prank, terus itu gak jalan gitu YouTube-nya. Dan gue juga di komentar yang Deddy Corbuzier itu juga kan, kalau misalnya kalian lihat di bawahnya, aku bilang kalau misalnya malah diejek sama temen-temen gitu, terus minta support. Dan ternyata ya bener, kalau orang-orang kayak aku tuh gak butuh support gitu, tapi butuhnya motivasi. Kenapa aku harus ngelakuin hal tersebut gitu, kenapa aku harus konsisten. Yang akhirnya dengan membaca komentar Deddy Corbuzier juga waktu itu bisa jadi motivasi gitu. Jadi dia bukannya ngasih support, tapi lebih ke menanyakan 1 tahun kenapa cuma 16 video, kumaha damang tuh jadi gimana, sehat. Jadi maksudnya pengen berhasil tapi 1 tahun cuma 16 video, terus kumaha gitu ta. Akhirnya di situ aku mikir dan ternyata bener juga gitu. Tapi di situ aku juga kan bilang waktu itu malah diejek. Nah, diejeknya itu gimana? Pasti teman-teman YouTuber juga yang baru pemula, yang baru mau mulai, pasti ngerasain juga lah di awal-awal itu, karena emang videonya benar-benar burik banget. Maksudnya burik tuh kualitasnya jelek gitu kan. Pokoknya gak jelas lah, videonya bakalan jelek banget waktu itu. Terus juga maksain prank yang si tukang videonya tuh jauh banget guys, jadi jauh terus di zoom gitu, terus kameranya tuh pakai HP Android waktu itu, di zoom yang akhirnya kan ngeblur gitu, udah mah ngeblur, terus nanti di render, di edit video makin ngeblur lagi, setelah itu kirim ke YouTube makin ngeblur lagi. Jadi itu udah bener-bener hancur lah waktu itu saat prank tuh. Nah di situ banyak banget teman-teman yang langsung kalau misalnya ada aku nih lewat misalnya, wah YouTuber kayak gitu, padahal waktu itu subscriber cuma baru 15 gitu, 14, 20, 30. Waktu itu mencapai 100 subscriber tuh susah banget gitu, apalagi ke 1000 gitu. Jadi waktu itu malah di kayak gitu kayak wah YouTuber. Terus kalau misalnya waktu itu ke WC lagi izin, ngeprank atuh kayak gitu guys. Jadi itu tuh kayak gimana ya, kayak ngeledek lah, banyak orang yang ngeledek kayak gitu. Jadi gak ada gitu orang-orang yang pas saat kamu proses tuh gak ada yang wah ini videonya harusnya ditambahin ini biar nggak kayak gini, nggak ada guys. Temennya kayak itu tuh waktu itu gak ada. Jadi mereka tuh lebih ke YouTuber itu kayak gitu. Padahal sebenarnya aku tahu sih mereka tuh ngejek gitu kan, karena kelihatan banget gitu dari mukanya kayak yang wah sosokan pengen jadi YouTuber gitu kan. Tapi ya udahlah, waktu itu sempat menjadi momen yang membuat aku putus asa juga sih, karena ya aku sadar diri aja waktu itu gak ada kemampuan yang lebih untuk membeli kamera gitu, terus untuk memperbaiki video aku. Jadi
aku mau gimana pun ya hasilnya bakal kayak gitu waktu itu. Jadi ya udah, waktu itu aku jalanin aja sambil putus asa juga, tapi ya akhirnya berkat bisa lewatin hal-hal tersebut, bisa lewatin ledekan-ledekan tersebut, berjuang terus, dan ini mungkin bayaran dari hasil kerja keras juga guys. Terima kasih buat semuanya yang udah selalu nonton video aku dan subscribe channel ini, support channel ini dengan komentar-komentar yang baik dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat aku berpikir untuk membuat konten selanjutnya. Pokoknya terima kasih banyak buat semua subscriber, dan semoga buat teman-teman semuanya yang pengen kayak gini bisa tercapai. Amin. Ngomongin soal bisnis dan uang, aku mau rekomendasiin ke kalian aplikasi yang oke banget untuk cari pendapatan tambahan. Aplikasinya Kita Lulus. Di sini kalian bisa apply pekerjaan sesuai dengan kebutuhan kalian. Freelance atau full time untuk SMA, SMK, D3, S1 lengkap semuanya. Dan uniknya, kalian juga bisa filter sesuai daerah. Langsung aja kalian download aplikasinya Kita Lulus. Link yang ada di description box sekarang juga. Mungkin itu aja di video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, semoga bisa termotivasi juga. See you in the next video guys.